Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah Web Studies di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang kode-kode untuk membuat website atau kita menggunakan HTML. Nah, apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, jadi dia adalah bahasa dasar yang digunakan untuk menampilkan informasi pada halaman web dan nantinya akan ditampilkan pada web browser. Nah, HTML itu sendiri adalah bahasa markup, artinya dia adalah bahasa yang digunakan untuk memarkup suatu dokumen web. Nah, kemudian kode-kode yang digunakan di dalam HTML itu disebut sebagai tag. Nah, HTML tag itu digunakan untuk memarkup HTML elemen. HTML tag itu diapit oleh karakter, kurung siku kiri dan kurung siku kanan. Nah, tag itu biasanya berpasangan ya. Jadi di dalam dokumen HTML itu banyak tag-tag yang umumnya penulisannya berpasangan. Seperti misalnya kalau ini B itu untuk bold atau tulisan dengan huruf tebal. Nah, ini berpasangan dengan slash B. Jadi yang membedakan adalah yang awal itu B biasa, yang belakang diberi slash. Nah, yang tag pertama ini disebut sebagai tag awal. Kemudian yang kedua ini adalah tag akhir. Nah, teks di antara tag awal dan tag akhir disebut sebagai elemen. Nah, HTML tag itu tidak sensitive case, artinya dia dituliskan dengan huruf kecil maupun dengan huruf besar atau huruf kapital itu tidak mengubah hasil ya. Jadi elemennya tetap ditampilkan sesuai perintahnya. Jadi di sini B bold dengan B besar itu akan menampilkan hasil yang sama. Nah, kemudian untuk penulisan tag, walaupun tadi disebutkan tidak sensitive case, artinya dengan huruf lowercase maupun capital itu tetap sama, tetapi World Wide Web Consortium atau lembaga yang mensertifikasi HTML ini menyarankan bahwa untuk penulisan tag sebaiknya digunakan dalam huruf kecil atau lowercase. Nah, kemudian ada atribut di dalam tag. Tadi kita sudah mengenal tag. Satu tag itu memiliki atribut. Nah, kemudian atribut ini memiliki value. Sebagai contoh sebagai berikut. Body BG color red. Nah, bodinya ini merupakan tag. Kemudian BG color ini merupakan atribut milik si body. Red ini merupakan value. Nah, BG color atau atribut, ini atribut ya. Jadi atribut ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu tag. Jadi misalnya BG color ini nanti di tag table juga ada, di tag yang lain juga bisa ada. Apalagi value ya. Value ini nilainya lebih dari satu. Misalnya kita ini background warnanya suka yang merah, maka kita kasih red. Kalau kita suka warna lain, kita bisa ganti warnanya. Tapi tentu saja warna itu dalam bahasa Inggris ataupun nanti bisa kode warna. Nah, kemudian untuk praktek HTML sendiri, Anda harus menyiapkan tool-tools yang nantinya kita butuhkan. Yang pertama adalah komputer atau laptop dengan sistem operasi bisa Windows, Linux, atau Mac ya. Jadi karena HTML atau web ini lintas platform, artinya dia tidak dominan di satu sistem operasi saja. Jadi Anda boleh yang sistem operasinya berbeda-beda bisa tetap nanti kita praktek HTML ini. Kemudian text editor ya, text editor boleh yang sudah terinstall ataupun mau mencari sendiri. Jadi ada Notepad, Notepad++, Sublime Text, Gedit, dan lain sebagainya. Bebas ya, nanti silahkan Anda yang familiar dengan yang mana atau kalaupun misalnya belum terinstall, mau install Sublime Text, boleh download. Gratisan juga banyak. Gitu. Nah, kemudian
yang ketiga adalah browser. Browser juga bebas, sembarang browser kita bisa pakai. Nah, jadi untuk praktek membuat halaman web dengan HTML itu 3 ini yang kita butuhkan. Nah, kemudian untuk struktur HTML, nah ini yang tertulis di dalam HTML file atau dokumen web itu seperti ini. Jadi ini adalah tag ya, tag awal dan tag akhir. Jadi ini wajib ada, yang harus ada di dalam sebuah dokumen web atau file HTML. Jadi HTML yang awal ini adalah untuk menandai bahwa itu di situ dokumen HTML. Kemudian di dalam dokumen HTML ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah head atau kepala, kemudian bagian body atau badan. Nah, di bagian head di sini ini nanti berisi informasi tentang dokumen HTML. Ada informasi tag, meta, kemudian author atau orang yang pemrogramnya, kemudian tanggal berapa dokumen itu dibuat. Nah, ini semuanya ada nanti di head ini. Nah, head yang tertulis di bagian head ini nantinya tidak akan ditampilkan di dalam browser, jadi sebagai informasi saja. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan informasi-informasi ini dituliskan di bagian body di sini dengan tag-tag yang yang seharusnya. Misalnya kita mau mengisi paragraf ya berarti di sini nanti ada tag untuk mendefinisikan paragraf, untuk menyisipkan gambar dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian untuk latihan 1 ini nanti silahkan dijalankan. Nah, kemudian untuk praktikum atau cara penggunaan notepad nanti akan saya sampaikan di dalam tutorialnya di dalam satu video tersendiri. Nah, ini adalah tag-tag dasar yang dipakai di dalam HTML. Jadi ada HTML, ada body, ada heading. Heading itu untuk memberi judul paragraf. Ada ini P untuk paragraf, BR itu untuk break atau baris baru ya. Jadi kalau kita menulis panjang ada baris baru dipakai itu break. Kemudian HR untuk horizontal rule dan yang ini ada tanda seru ini adalah untuk mendefinisikan komentar. Jadi komentar ini tidak akan ditampilkan di dalam browser. Jadi hanya di dalam dokumen saja. Ini adalah logical tag. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di modul ya. Physical tag. Karakter khusus. Karakter khusus ini adalah untuk menuliskan karakter-karakter yang di keyboard itu tidak ada. Ada tanda copyright, ada tanda registered, dan tanda mata uang. Nah, kemudian untuk background. Jadi halaman web itu kita bisa kasih background dengan background yang berwarna maupun dengan background yang bergambar. Nah, untuk background yang bergambar itu di sini. Body background, nah ini sebutkan nama gambarnya. Kemudian untuk warna bisa kita sebutkan nama warnanya atau di kode warna. Nah, tapi atribut color dan background ini sudah tidak berlaku lagi mulai HTML5 ini HTML4 ke bawah. Jadi kalau HTML5 kita sudah tidak pakai ini lagi. Jadi pengaturannya nanti lewat CSS. Nah, ini kode warna. Kode warna lebih lengkap bisa dibuka di situs www.w3schools.com. Nah, ini hasil latihan 1 tadi kita di browser. Nah, kemudian kita mengenal HTML5. HTML5 adalah singkatan dari Hypertext Markup Language versi 5. Jadi HTML itu dibuat ada berbagai macam versi. Yang sering dipakai sekarang ini adalah versi 4 dan juga versi 5. Nah, jadi yang mengeluarkan siapa? Jadi yang mengeluarkan adalah W3C atau World Wide Web Consortium dan Boat Wiki.
Kemudian apa saja fitur yang ada pada HTML5? Jadi di HTML5 ini ditambahkan beberapa tag-tag baru gitu. Jadi ada semantic element, kemudian ada form 20, ada persistent local storage, kemudian ada WebSocket, ada server send event, ada canvas, kemudian nanti kita mengembed atau menambahkan file audio dan video ke dalam halaman web. Juga geolocation ya. Jadi web kita bisa nanti ditambahkan geolocation. Nah, kemudian ada microdata. Kemudian ada drag and drop object. Nah, kemudian apa saja fitur yang dihapus pada HTML5. Jadi yang di sini itu di HTML4 itu ada, tapi pada HTML versi 5 sudah tidak dipakai lagi. Ada akronim, applet, base font, big, center, dir, font, frame, frame set, no frames, strike, dan TT atau teletype. Nah, kemudian perbedaan penulisannya seperti apa? Nah, penulisan itu hampir sama ya, hanya saja pada bagian deklarasi HTML. Nah, ini deklarasi HTML ini dituliskan pada ujung paling atas dari dokumen web ini. Jadi kalau pada HTML5 itu hanya tertulis seperti ini, doctype HTML. Nah, sementara pada HTML4 ini sangat panjang ya. Jadi ada peringkasan deklarasi. Nah, ini adalah contoh penulisan HTML5. Oke, sekian untuk pengenalan HTML kali ini. Untuk praktikum, saya akan jelaskan di diktat tersendiri. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa saja fitur yang ada pada HTML5? Jadi di HTML5 ini ditambahkan beberapa tag-tag baru gitu. Jadi ada semantic element, kemudian ada form 20, ada persistent local storage, kemudian ada WebSocket, ada server send event, ada canvas, kemudian nanti kita mengembed atau menambahkan file audio dan video ke dalam halaman web. Juga geolocation ya. Jadi web kita bisa nanti ditambahkan geolocation. Nah, kemudian ada microdata. Kemudian ada drag and drop object. Nah, kemudian apa saja fitur yang dihapus pada HTML5. Jadi yang di sini itu di HTML4 itu ada, tapi pada HTML versi 5 sudah tidak dipakai lagi. Ada akronim, applet, base font, big, center, dir, font, frame, frame set, no frames, strike, dan TT atau teletype. Nah, kemudian perbedaan penulisannya seperti apa? Nah, penulisan itu hampir sama ya, hanya saja pada bagian deklarasi HTML. Nah, ini deklarasi HTML ini dituliskan pada ujung paling atas dari dokumen web ini. Jadi kalau pada HTML5 itu hanya tertulis seperti ini, doctype HTML. Nah, sementara pada HTML4 ini sangat panjang ya. Jadi ada peringkasan deklarasi. Nah, ini adalah contoh penulisan HTML5. Oke, sekian untuk pengenalan HTML kali ini. Untuk praktikum, saya akan jelaskan di diktat tersendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.